إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina biizhari sayyidil bashar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yumha biha zambuna as-saghir wal akbar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizat allati bituliz zaman dzikruha yunshar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin, saudara-saudaraku jamaah salat Jum'ah yang saya muliakan. Saya yakin kita yang hadir saat ini adalah orang-orang yang selalu memiliki keinginan, ingin memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ingin memperoleh anak keturunan yang kelak menjadi investasi dunia dan akhirat. Anak kita bukan hanya sekedar menjadi kebanggaan di dunia, tapi menjadi kebanggaan Rasulullah. Bahkan saya pun yakin apapun profesi yang kita jalani saat ini, tentu kita berharap melalui usaha ini Allah datangkan dan berikan kita rezeki. Tentu rezeki yang kita peroleh kita berharap dari sumber yang halal. Rezeki itu membuat kita semakin taat kepada Allah, semakin sayang cinta kita dengan keluarga kita. Bahkan keinginan-keinginan itu sering kita panjatkan dalam bentuk doa, pagi, siang, dan malam. Semoga saudaraku keinginan-keinginan kita yang kita panjatkan melalui doa pagi, siang, dan malam bukan hanya sekedar menjadi keinginan yang tidak sesuai dengan harapan, tapi kita berharap keinginan-keinginan itu diwujudkan Allah. Oleh sebab itu saat ini tidak ada rasanya ucapan yang pantas kita ucapkan kecuali ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yaumul Jum'ah, di tempat yang paling dicintai dan disukai Allah yang ada di atas muka bumi. Semoga saudaraku, bukan hanya amal-amal kita menjadi amal soleh yang diterima, tapi doa-doa Anda semua menjadi doa yang dikabulkan Allah. Salawat teriring salam terus kita sampaikan kepada insan pilihan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang bernama Sa'du ibnu Waqqas. Kita sebutnya Sa'du ibnu Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat yang satu ini pernah minta langsung doa dari Rasul. Ya Rasulullah, kata Sa'ad, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabat da'wah. Ya Rasul, doakan aku Sa'ad, agar aku menjadi orang yang doanya dikabulkan Allah. Saya sering berdoa. Di dalam Al-Quran,
Allah dokumentasikan historis doa-doa orang besar dan doa-doa para nabi serta doa-doa orang soleh yang dikabulkan Allah, yang ternyata peristiwa-peristiwa besar dalam Quran itu terjadi disebabkan doa-doa mereka. Begitu juga kita, saudaraku, jangan ragu. Di dalam Al-Quran Allah pernah abadikan kisah perang besar, perang yang tidak berimbang antara dua kekuatan. Dikenallah perang ini perang Talut dan Jalut. Di Eropa dikenal dengan Goliat. Ternyata perang besar ini perang yang tidak berimbang. Alam tara ilal mala'i min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Setelah Nabi Musa meninggal dunia, maka tidak ada tokoh yang bisa mempersatukan masyarakat saat itu. Maka diutuslah seorang nabi setelah Nabi Musa. Nabi ini dikenal dengan nama Samuel. Di barat dikenal dengan Samuel. Samuel inilah yang akhirnya memilih seorang tokoh, panglima. Orang biasa, bukan orang besar. Bapaknya hanya tukang mandikan kuda. Namanya Tolut. Dan Tolut ini berhasil mengumpulkan tentara atau pasukan Samanina Alfan, 80.000. 80.000 orang ini besar, banyak. Disiapkan untuk menghadapi kekuatan Jalut. Tapi kemudian Allah kasih tahu sang Nabi. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa inna minni illa man igtarafa ghurfatan biadi. Ternyata saudaraku, 80.000 ini hanya tersisa 313 orang. Inilah yang dikhawatirkan Rasul tentang umat Islam yang banyak. Kamu banyak, tapi tanding kamu yang banyak nanti, kata Nabi, gusaun ka gusais sail. Kamu hanya seperti buih atau busa di lautan. Banyak, tapi seperti buih. Tidak punya kekuatan. Bahkan kamu nanti hanya jadi rebutan saja. Datang musim pemilu, kamu dimanfaatkan. Selesai menang, lupa dengan kamu. "313 orang ini, saudaraku, bertemu. Walamma jawazahu huwa walladzina amanu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih." Ini yang tadinya banyak bilang kita nggak mampu ini menghadapi kekuatan besar. Kalau bahasa sekarang, semua sudah masuk koalisi. Bagaimana kita bisa menghadapi? Tapi ternyata perang besar tersebut yang di atas kertas tidak bisa dimenangkan oleh 313 pasukan yang kebetulan angkanya sama dengan pasukan perang Badar. Ternyata menggunakan doa. Apa doanya? Allah abadikan dalam Al-Baqarah, saudaraku. 250. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ending kisah itu, fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Ternyata Jalut yang membawa ratusan ribu pasukan, berkat doa tadi, ternyata pasukannya yang besar kalah. Kenapa? Karena di dalam pasukan yang berjumlah 313, ada seorang pemuda yang namanya Daud, yang berhasil menumbangkan Jalut. Kenapa Jalut tumbang? Di luar prediksi kita. Semua sudah masuk koalisi. Kenapa bisa kalah? Karena ada doa di situ, saudara. Anda punya kekuatan. Ini yang kata Nabi, ad-du'a mukhul ibadah, ad-du'a silahul muslimin. Doa itu senjata kita, saudaraku. Yang kedua, ada kisah juga yang pengaruhnya sampai sekarang kita rasakan. Doa seorang nabi yang minta di tempat yang sangat gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, bahkan di situ disebutkan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bayangkan, sangat gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada tanam-tanaman, tidak ada tanda-tanda kehidupan,
Tapi sang Nabi itu berdoa. Kekuatan doanya kita rasakan sekarang. Apa di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi yang kemudian kita kenal dengan Ibrahim alaihissalam? Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila summa attarruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Apa di antara doa yang diminta oleh Ibrahim? Doa Anda juga bisa seperti ini. Minta kota Mekah menjadi kota yang aman. Agar penduduk Mekah diberikan rezeki dari tumbuh-tumbuhan. Padahal saat itu tidak ada tumbuh-tumbuhan. Anda yang umroh dan haji pasti merasakan. Kenapa kok rezeki bisa datang? Begitulah orang yang berdoa. Kalau doanya sudah dikabulkan. Kalau doanya sudah dikabulkan. Termasuk Anda yang berdoa. Kalau doa kita sudah dikabulkan. Bukan kita yang ngejar rezeki. Rezeki yang akan datangi kita. Anda nggak yakin, buktinya Anda sering berdoa. In kana rizki fis sama fa anzilhu. Jika rezekiku ada di atas langit, turunkan. Bukan kita yang naik, Allah turunkan. Wa in kana rizki fil ardi fa ahrijhu. Kalau rezekiku ada di dasar bumi, bukan kita yang masuk ke bumi, keluarkan. Bahkan wa in kana rizki ba'idan, jika rezekiku jauh, faqarribhu. Dekatkan. Rezeki yang jauh Allah bisa dekatkan. Hebatnya doa. Yang terakhir saudaraku, tentang doa yang sampai sekarang masih kita rasakan. Dan Rasulullah juga mengakui tentang kehebatan doa. Rasul, Nabi kita, mengakui kehebatan doa Ibrahim. Apa kata Nabi? Ana. Dalam riwayat, da'watu abi Ibrahim. Wa fi riwayatin ukhra, ana bibarakati da'wati abi Ibrahim. Saya bisa begini kata Nabi Muhammad disebabkan karena doa Nabi Ibrahim. Saya bisa menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Itu sebab doa. Mana doanya? 127 Al-Baqarah. Rabbana wab'as fihim rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Ya Allah, utuslah seorang rasul dari tempat ini. Dan ternyata karena doa Nabi Ibrahim minta utus Nabi akhir zaman dari tempat ini Mekah. Dan Rasul dilahirkan di kota Mekah. Menjadi Nabi akhir zaman. Menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Disebabkan doa. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas minta sama Nabi. Anda juga pasti punya kekuatan. Apa kata Sa'ad? Udu'ullaha ayyaj'alani mustajabat dakwah. Ya Rasul, doakan aku agar aku menjadi orang yang doanya dikabulkan. Peristiwa besar terjadi karena doa. Perang besar berhenti dan menang yang kecil karena doa. Apa kata Rasulullah? Takun mustajabat atib mat apakah? Takun mustajabat dakwah. Kalau kepingin doamu menjadi doa yang dikabulkan, atib mat amaka takun mustajabat dakwah. Perbaiki makanmu. Hati-hati memasukkan makanan ke dalam perut kita. Carilah makanan yang halal. Mohon maaf saudaraku, Nabi melanjutkan hadis ini. Innal abda la yaqziful luqmatal haram fi jawfihi. Ma yutaqabbalu minhu amalun arba'ina yawman. Kata Nabi, seorang hamba jika dia masukkan sesuap saja makanan yang haram ke dalam perutnya, 40 hari bukan hanya ibadahnya yang tidak diterima, doa-doanya pun ditolak dan tidak diterima. Anda beruntung. Saudaraku yang hadir, Anda beruntung. Tempat ini tempat usaha yang luar biasa. Yang Allah mudahkan kita mendapatkan pundi-pundi rezeki di sini. Meskipun kita tahu sejarahnya Tanah Abang berkali-kali jadi rebutan orang-orang yang tidak benar. Anda adalah orang-orang yang dimuliakan, yang tempat rezekinya sangat dekat. Itu yang pertama. Doa tidak dikabulkan jika ada sesuap saja makanan yang haram.
Makanan itu tidak halal. Halal itu halal zatnya dan halal kandungannya. Halal itu yang kedua, halal cara mendapatkannya. Halal itu yang ketiga, halal cara pengelolaan dan prosesnya. Doa yang tidak dikabulkan disebabkan ada barang yang haram masuk ke dalam perut kita. Bagaimana doa kita bisa dikabulkan ketika kita minta kebaikan untuk keluarga, apalagi untuk negeri dan bangsa kita, yang kita tahu racunnya makin banyak, saudara. Anda tidak percaya, bohong. Semua Anda punya sumber media di tangan Anda. Anda bisa lihat sendiri. Tapi kekuatan kita dengan doa, doa yang dipanjatkan Allah, bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi yang mungkin. Yang kedua, saudaraku, Nabi Musa pernah berdoa untuk negerinya. Ternyata Nabi Musa yang berdoa dan diaminkan 60.000 jamaah. Sang Nabi yang berdoa, doa Nabi Musa pun tidak dikabulkan. Padahal Nabi sudah mengatakan, inna likullil anbiya da'watun mustajabah. Setiap Nabi itu punya doa yang kalau dia berdoa, doanya pasti dikabulkan. Tapi kenapa saat itu doa Nabi Musa tidak dikabulkan? Musa saja bingung, lantas bertanya kepada Allah, apa yang menyebabkan doa dia untuk negeri ini tidak dikabulkan? Kata Allah, ya Musa, kau ingin tahu sebabnya? Doamu tidak dikabulkan untuk negerimu dan bangsamu, karena di tengah-tengah yang ikut mengaminkan doamu, ada orang yang masih maksiat sampai sekarang. Bikin istighosah, doa akbar, di tengah yang istighosah masih ada yang maksiat dan belum bertobat. Nabi Musa kesal. Siapa orang itu? Tanya sama Allah. Arini Abdul Asi. Wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku siapa biang keladinya. Siapa orang itu yang menyebabkan doa kami untuk bangsa tidak dikabulkan? Apa jawab Allah? 40 tahun orang itu bermaksiat kepadaku. Aku tutup aibnya. Jangankan engkau Musa, istri dan anaknya tidak tahu. Kenapa sekarang aku harus buka aibnya? Tidak dikasih tahu sama Allah. Tapi Nabi Musa perlu tahu. Karena Nabi Musa berdoa, doanya untuk bangsa dan negeri. Ketika Allah tidak beritahu, maka Nabi Musa berdiri, dipandanglah semua jamaah dari bagian kanan, tengah, sampai kiri. Nabi Musa pun seorang Nabi tidak tahu siapa si pendosa tersebut. Inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah sama kita. Mohon maaf, saya punya dosa. Tidak sempurna mencintai keluarga. Belum sempurna mencintai Rasul. Tapi dosa saya ditutup oleh Allah. Jika saja aib kita dibuka, saudaraku. Jangankan orang lain. Anak kita pun akan malu panggil kita ayah. Panggil kita bapak. Siapa kita? Maka Nabi Musa pun teriak. Ya Abdul Asi. Alladhi yubarizu rabbahu munzu arba'ina sanah ukhruj. Wahai orang yang masih maksiat, sampai sekarang belum bertobat, sebab kamu doa ini tidak dikabulkan. Kata Nabi Musa, Anda keluar sekarang dari tempat ini. Keluar Anda sekarang. Orang itu ketika diminta untuk keluar, dia tahu konsekuensi kalau dia melakukan perbuatan. Jika dia keluar, maka orang akan tahu dia biang keladinya. Dia si pendosa. Jika dia tidak keluar, dia juga tahu konsekuensinya. Berarti dia tidak patuh kepada nabinya. Dosanya makin bertambah. Artinya keluar malu, tidak keluar makin takut. Akhirnya di tengah-tengah jamaah yang puluhan ribu, tiba-tiba dia mengatakan kepada Allah, Ya Rabbi, laqad asaituka arba'ina sanah wa amhaltani, inni ta'iun faqbalni. Ya Allah, 40 tahun aku maksiat, tapi engkau tetap berikan aku nikmat. Sampai saya bisa kumpul di sini. Saat ini nggak ada yang tahu, aku taubat. Aku taubat. Aku taubat, terima taubatku. Ketika orang itu diam-diam taubat, tidak ada yang tahu termasuk Musa. Doa Nabi Musa dikabulkan. Di antara yang diminta adalah hujan. Hujan turun. Nabi Musa bingung. Tadi minta hujan tidak diturunkan. Doa tidak dikabulkan. Kata Musa, kenapa sekarang hujan turun? Doa dikabulkan. Kata Allah, kau tidak tahu hambaku yang selama ini maksiat. Diam-diam tadi dia bertobat. Karena dia bertobat. Doa kamu semuanya kami kabulkan, kata Allah. Sayang. Anda, walaupun sekarang bilang lemah, tidak punya kekuatan. Saya cuma rakyat biasa. Enggak, di hadapan Allah, Anda punya senjata. Semoga senjata kita dalam bentuk doa, menjadi doa yang dikabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi nahana an ittiba'il hawa wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalul martabatal ulya wal manzilatal quswa amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa qad wasallahu al-awwalina wal akhirina bitaqwa haitsu qala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyan hamida wa a'lamu anna Allaha shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wadallahu an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in wa anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rashid umara'ana wa zu'ama'ana wa qudatana وأسعد بلادنا إندونيسيا وأرخص أسآرنا وطول أعمارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.